Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3, Haus akan kehangatan keluarga. Oh, baiklah Fema, kau sudah sadar bahwa tidak seharusnya kau lancang mengatakan suka dan cinta padaku. Kata-kata Juan yang baru saja didengar oleh Fema itu rasanya sangat mengganggu. Juan memang tidak berperasaan, batin Fema. Pintu ruang kerja Juan terbuka. Ia pun menoleh ke arah pintu. Tak lama, muncullah seorang gadis kecil. Papa, Marsa berlari ke arah Juan. Selamat datang di ruang kerja Papa Marsa. Keduanya berpelukan. Marsa sangat senang karena Papa Juan meminta supirnya untuk mengantarnya ke kantor Papa. Pa, kita telepon Mama yuk, kan Mama gak tahu kalau Marsa ke kantor Papa. Baiklah sayang. Keduanya pun berjalan menuju sofa yang ada di dalam ruangan itu dan duduk di sana. Juan mencari nomor ponsel Fema dan menghubunginya. Ya, jawaban singkat dari Fema. Halo Mama, ini kamu sayang, kamu sama Papa, di mana kalian? Pertanyaan beruntun terdengar dari mulut Fema. Di kantor Papa Ma. Di kantor? Kamu ngapain ke sana? Gangguin Papa Juan kerja aja deh. Gak kok mah, Papa yang minta supir antar Marsa ke kantor. Jadi begitu, Fema merasa lega, sekaligus merasa tidak enak pada Juan. Bilang ke Mama, supaya ke kantor Papa jika tidak sibuk. Bisik Juan, Marsa pun mengerti. Mama lagi di mana? Di jalan sayang, Mama mau jemput kakak. Jemput Jerry, Ferdo maksudnya, batin Juan. Kok Mama yang jemput kakak, bukannya ada Pak Edi? Tanya Marsa seolah mengerti akan ekspresi papanya. Mama yang mau jemput mereka, dan kami akan makan siang bertiga. Jawab Fema, terlihat senyum kecil tersungging dari bibir Juan. Kalau begitu, Mama hati-hati di jalan ya. Oke sayang, mana Papa? Mama pengen ngomong ke Papa dong. Wajah Juan bersemu seketika. Halo, ada apa? Aku mendengar. Oh, ini, Juan, kamu sama Marsa jangan lupa makan siang ya. Iya, kamu tenang saja. Kami berdua pasti makan. Iya kan sayang? Marsa mengangguk. Terima kasih Juan. Iya, tidak masalah. Kenapa aku merasa saat ini suamiku saat ini sangat berbeda. Dia bersikap hangat pada Marsa. Syukurlah. Batin Fema. Ya sudah, aku tutup dulu ya Juan. Jawab Juan. Fema tiba di sekolah menengah untuk menjemput kedua remaja itu. Kebetulan, para siswa-siswi tampaknya sudah waktunya pulang. Tidak butuh waktu lama, Fema sudah mengenali dua putranya itu di antara banyaknya siswa dan siswi. Kalian berdua memang terlihat lebih tampan daripada yang lain. Fema bergumam memuji kedua anak sambungnya itu. Terlihat Ferdo sesekali melihat jam. Pak Edi kok lama sih? Gumamnya. Sebuah mobil Honda Jazz berhenti tepat di dekat keduanya. Terlihat Mama Fema dengan senyuman hangatnya. Tidak lupa, kacamata hitam yang bertengger di hidungnya yang tidak pesek. Ayo naik. Perintahnya dengan sedikit berteriak. Kedua bocah itu hanya diam dan tidak menurut. Benar-benar menguji kesabaran ibu tiri baik hati seperti Fema.
Tidak ingin membuang waktu, Fema pun turun dari mobil, membuat dua remaja itu gelagapan. Keduanya menoleh ke sekeliling. Takut menjadi pusat perhatian, dan benar saja, para orang tua dan supir yang menjemput siswa lainnya tampak menatap ke arah ibu tiri mereka dengan tatapan kagum. Anak-anak, ayo masuk ke mobil. Kalian berdua jangan lama-lama, macet nih. Masuk atau mama akan berteriak di sini mengumumkan bahwa kita adalah anak dan ibu sambung. Fema mengancam, tak disangka kedua remaja itu takut dan langsung masuk ke mobil. Tunggu, Jer, duduk di depan. Mama bukan Pak Edi supir kalian. Jerry nampak mendengus kesal, tapi dia hanya bisa menurut. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, Fema berhenti di depan sebuah rumah makan. Dari luar sih, tempatnya nampak menarik. Kita ngapain sih singgah di sini, Tante? Ketus Ferdo, tentu saja untuk makan siang, Fer. Jawab Fema, ayo, Mama tahu, kalian pasti lapar kan? Fema keluar dari mobil, kedua bocah itu pun turun. Memang benar, keduanya sudah lapar. Apalagi melihat menu yang terpajang di sana. Manggil banget, 5 menit menunggu, makanan akhirnya datang. Tanpa basa-basi lagi, ketiganya memulai makan setelah berdoa mensyukuri makanan tersebut. Tidak ada obrolan, hanya keheningan. Tidak butuh waktu lama, makanan habis dilahap tanpa sisa. Fema tersenyum, kedua anaknya itu makan dengan lahap. Sebentar lagi, kalian berdua pasti akan menerimaku, batin Fema. Entahlah, apa Fema benar-benar care pada dua bocah ini, atau hanya sekedar perasaan simpati. Fema merasa bahwa dua anak sambungnya ini haus akan kehangatan keluarga. Sementara papa mereka sepertinya tidak tahu cara menyayangi anak dengan benar. Fema sadar, pernikahannya ini tidaklah mudah. Namun, selagi masih bersama, apa salahnya untuk merasa bahagia? Dia memutuskan untuk memperhatikan dua bocah itu secara tulus. Dari kisahnya sih, anak-anak sambungnya ini tidak mengingat kenangan bersama ibu kandung mereka yang sudah lama meninggal. Mereka tidak tahu rasanya kasih sayang seorang ibu, sama seperti Marsha yang tidak pernah ingat akan ayahnya. Di perjalanan, gimana? Enak makanannya tadi? Fema berusaha memecah keheningan. Lumayan. Jawab Jerry singkat dengan wajah datar. Enaklah, karena lapar. Jawab Ferdo cuek. Fema hanya menggeleng dan tersenyum kecil, mulai mengganti topik. Jadi, gimana persiapan festival fair? Kapan mulai latihan? Udah deh tante, gak perlu basa-basi. Kami gak jadi ikutan. Hah, kenapa? Karena papa? Tebak Fema. Jawab Ferdo, hambar. Kamu gimana, Jer? Sama juga? Ya iyalah tante, jawab Jerry. Tapi mama pengen kalian ikutan. Kalian tetap ikut ya, mama janji akan buat papa kalian akan setuju sepenuhnya, tanpa marah. Dan mama pastikan papa juga akan hadir saat perlombaan. Tegas Fema panjang lebar. Kedua remaja itu tampak terkejut, lalu kemudian tersenyum sinis. Tante Ga akan bisa tahlukin papa. Ketus keduanya, begitukah? Bagaimana kalau kita taruhan? Tantang Fema. Jerry yang biasanya hanya dengan mode datar, tiba-tiba tersenyum. Taruhan? Boleh. Memangnya apa yang tante inginkan kalau tante yang menang bisa nahlukin papa? Tanyanya meremehkan, gak banyak. Kalian berdua cukup hilangkan kebiasaan buruk kalian dengan panggilan tante itu. Ubah panggilannya jadi mama, berani.
Setelah berpikir, dua bocah itu menjawab. Cuma itu, oke, siapa takut? Jawab Ferdo. Jerry juga terlihat menganggukkan kepala. Setelah melewati drama padatnya lalu lintas saat mengantarkan dua remaja itu pulang ke apartemen, Fema kembali menjalankan mobilnya. Di perjalanan, ia berpikir kira-kira apa yang sedang Maraha lakukan. Apa dia tidak mengganggu Juan bekerja? Rasanya Fema sangat ingin menyusul dan bertemu suami dan putrinya itu. Tidak, aku pasti sudah tidak punya urat malu jika muncul di sana tanpa diminta. Juan, dia menelponku. Halo Ju. Ma, ini Marsama. Iya, kenapa sayang? Ma, kesini dong. Ayo Ma, sekali main di kantor Papa Juan. Sayang, Papa Juan sedang bekerja. Tidak baik mengganggunya nak, itu tempat kerja, bukan tempat bermain sa. Turuti saja kemauannya Fema, sahut Juan. Wajah Fema kini bersemu merah. Juan tidak keberatan aku ke sana? Fema bersorak dalam hati. Baiklah, aku akan segera ke sana karena kalian berdua memaksa. Sepanjang perjalanan, Fema tidak hentinya tersenyum. Saat ini, Fema sudah berada di depan pintu ruang kerja yang bertuliskan Dr. Juan Barata. Lengkap dengan keterangan jabatannya, Fema tidak peduli hal itu. Saat ini, jantungnya tengah berdebar tak karuan. Selamat siang Ibu, sapaan seorang wanita hampir saja membuat jantung Fema copot dari tempatnya. Iya, selamat siang. Kenapa Ibu hanya berdiam di sini, tidak jadi masuk? Bapak ada di dalam kok, Bu? Yah, wanita ini tahu jika Fema adalah istri dari Juan. Walaupun Fema tidak berkeliaran di rumah sakit ini. Tetapi semua orang yang bekerja di rumah sakit ini hadir saat Juan dan Fema menikah. Jadi mereka mengenalnya sebagai istri Juan. Iya, saya akan masuk. Fema melangkah dengan sedikit pelan. Masuk. Fema membuka pintu. Mama, Marsa berlari menyambut Fema. Mereka pun berpelukan. Seperti itulah yang mereka lakukan setiap hari. Saling memeluk saat berpisah dan ketika bertemu. Juan berdiri dari duduknya, sebagai tanda bahwa dirinya menerima dengan baik kedatangan Fema. Hai, sapa Fema dengan senyuman kikuknya. Hai, silahkan, jawab Juan. Ma, Pa, kok salamnya cuma gitu? Kenapa sayang? Tanya Fema bingung. Mama, kata Bu Guru, saat bertemu kita harus salim. Marsa lihat mama papanya teman Marsa. Kalau salam itu cium tangan mama, mama mesti cium tangan Papa Juan. Dek. Perkataan Marsa berhasil membuat jantung kedua orang dewasa itu berpacu lebih cepat. Marsa menarik tangan Fema mengajaknya mendekati Juan. Ayo Ma, salam yang benar. Perintahnya lagi. Kini, Juan dan Fema saling menatap dengan wajah canggung. Fema memberi kode dari gerakan kedua alisnya, seakan bertanya kepada Juan, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Marsa merasa gregetan dengan mama papanya yang terkesan sangat lemot. Dia terpaksa mengambil masing-masing satu dari tangan keduanya. Membuat telapak tangan keduanya kini menyatu sempurna untuk pertama kalinya. Jangan tanya lagi keadaan dua jantung mereka. Beruntung bocah itu tidak meminta Fema dan Juan berpelukan. Jika iya,
maka keduanya akan merasakan sendiri detak jantung lawannya yang seperti sedang berperang. Dengan pelan, Fema menuntun tangan Juan untuk dia kecup seperti permintaan Marsa. Seiring mendekatnya tangan itu dengan bibirnya, Fema kembali menatap wajah Juan. Dan tanpa sadar menggigit bibir bawahnya untuk mengusir rasa gugup, dan itu memancing gairah Juan. Rasanya sangat ingin dirinya menerkam bibir yang terlihat seperti sedang menggodanya itu. Tatapan Fema seolah menyirat pertanyaan apa aku boleh melakukannya, apa tidak apa-apa. Juan mengangkat sebelah alisnya sebagai pertanda iya. Melihat Juan membalas tatapannya, Fema lalu merasa lega bahwa setidaknya setelah ini Juan tidak akan marah padanya. Fema mendaratkan bibirnya pada punggung tangan suaminya itu. Ye. Marsa bertepuk tangan. Akhirnya, papa dan mamanya ini terlihat seperti pasangan orang tua pada umumnya. Juan merasa sangat senang, sedangkan Fema, wanita itu terlihat semakin kikuk, lengkap dengan rona merah yang memenuhi seluruh wajahnya. Kalian berdua duduklah. Aku akan menyelesaikan beberapa pekerjaan dahulu. Juan kembali ke kursi empuknya, sedangkan Fema dan Marsa duduk di sofa empuk yang ada di ruangan itu. Sesekali Juan melirik Fema yang sedang membantu Marsa mengerjakan Fema dengan sabar mengajari putrinya itu. Dia cantik. Juan menyebutkan dua kata itu dalam hatinya sambil tersenyum. Fema mengambil ponselnya yang tengah berdering. Dilihatnya panggilan masuk itu atas nama butiknya. Halo, jawabnya pelan, agar tidak mengganggu Juan. Halo mbak, lagi di mana mbak? Saya di kantor suami saya, ada apa? Juan merasa senang saat mendengar dirinya disebut suami oleh Fema. Juan pun tersenyum kecil. Begini mbak, kita baru dapat surat pemberitahuan dari Pak Hasan, pemilik ruko. Tunggu dulu, mbak cari tempat nyaman untuk bicara. Fema berdiri dari duduknya. Maaf Juan, aku keluar sebentar untuk bicara di telepon. Juan lalu memicingkan mata, memberi tatapan curiga. Ikut aku. Juan berdiri lalu berjalan ke arah lemari yang ternyata bisa digeser. Dan di balik lemari tersebut ada sebuah pintu. Juan lalu membuka pintu itu dan meminta Fema masuk. Juan kembali ke kursi empuknya. Memangnya apa yang mereka bicarakan? Kenapa harus menghindar? Batin Juan. 10 menit berlalu, Fema tak kunjung keluar. Apa dia belum selesai? Siapa yang menghubunginya? Mata Juan tertuju pada gadis kecilnya yang tengah tertidur. Dia ketiduran. Dia pasti kelelahan. Batin Juan. Diangkatnya putri sambungnya itu dan membawanya ke ruangan di mana Fema berada. Di ruangan tersebut terdapat kasur empuk berukuran king size. Saat masuk, Juan melihat Fema tengah berdiri dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Menyadari kehadiran Juan, Fema segera menormalkan raut wajahnya. Dia tertidur. Tanya Fema. Juan membaringkan Marsa. Kau kenapa? Tanya Juan, merasa curiga dengan gelagat aneh istrinya. Untuk sesaat, raut wajah Fema terlihat seperti orang yang sedang bingung. Namun, wanita itu sangat jago dalam hal mengatur ekspresi wajah. Oh, tidak apa-apa, hanya dari teman. Jawabnya santai. Oh, kalau begitu, aku akan melanjutkan pekerjaanku. Ucap Juan dan berbalik. Fema kembali memutar-mutar otaknya. Apa yang harus aku lakukan? Kabar tak menyenangkan baru saja ia terima dari Wati, salah seorang penjaga butiknya itu.
Aku benar-benar harus membicarakan ini dengan mereka. Fema memutuskan untuk pergi ke butik miliknya itu. Ia pun keluar dan meninggalkan Marsha yang masih tertidur. Juan. Karena namanya dipanggil, Juan menoleh. Ya. Ada hal mendesak yang perlu aku tangani. Jadi, aku pergi dulu. Tapi Marsha masih tertidur. Jadi, aku tidak bisa membawanya, ucapnya. Pergilah, jangan khawatirkan Marsha. Terima kasih Juan. Tunggu dulu Fema. Juan mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo Pak, tolong bersiaplah. Dalam waktu 7 menit istriku akan turun dan tolong antar dia ke tempat tujuannya. Siap Pak, sahut supir pribadi Juan tersebut. Setelah mengantarnya, Bapak pulang saja. Nanti saya yang akan menjemputnya. Jelas Juan, seraya melirik Fema. Juan, kenapa harus merepotkan supirmu? Aku bisa menyetir. Menurut saja, kau pasti lelah. Tadi sudah menjemput anak-anakku. Aku tidak ingin kau kenapa-kenapa. Ucap Juan dengan santai, tanpa beban. Juan, kau mengkhawatirkan aku? Fema mulai kepedean. Siapa yang mengkhawatirkanmu? Aku hanya khawatir pada Marsha. Jika terjadi sesuatu denganmu di jalan. Baru saja aku merasakan kehangatan darinya. Namun dalam waktu bersamaan dia seperti mendoakan supaya aku cepat mati. Pria ini sungguh berbakat menarik ulur perasaan orang, batin Fema. Oh, baiklah, aku akan pergi. Tunggu, apa kau lupa tentang yang diajarkan Marsha? Maksud Juan adalah tentang mengecup tangan suami. Fema mengerutkan keningnya. Apa dia sedang sakit? Yang benar saja, apa dia ingin mengerjaiku? Lagi Fema membatin. Tunggu apa lagi? Bukankah kau harus sering berlatih agar terbiasa? Paksa Juan. Sial, sepertinya dia benar-benar senang mempermainkanku. Fema. Cepatlah, berhenti mengumpatku dalam hati. Aku bisa mendengarnya, ucap Juan, lalu melangkah mendekati Fema. Jantung Fema kembali berdebar untuk Juan. Ia lalu tersenyum dan perlahan mengambil tangan Juan. Fema membuang jauh perasaan malunya untuk segera menuntaskan drama ini. Saat Fema mengecup punggung tangan kanan milik suaminya itu, pria itu juga mendekatkan wajahnya dan memberi kecupan di kening Fema. Wanita itu menegang. Fema seakan merasakan terkena aliran listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Kini wajah mereka hanya berjarak 10 cm. Bahkan mereka dapat mendengar deru napas mereka yang sepertinya tak beraturan. Keduanya saling menatap, saling mengunci. Tanpa berkedip, Juan memberanikan diri memajukan wajahnya. Kini matanya tertuju pada bibir menggoda milik istrinya ini. Dekat, dan semakin mendekat. Jarak dua bibir itu kini hanya tersisa 1 cm. Sudah hampir benar-benar bersentuhan. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu dari luar. Sit, maki Juan dalam hati. Ia mengusap kasar wajahnya. Sedangkan Fema, kesadarannya belum terkumpul. Wanita itu masih mematung menatap suaminya. Masuk, perintah Juan. Pintu terbuka, dan menampilkan sekretaris Juan di sana. Maaf mengganggu Pak. Ucapnya lalu ingin keluar lagi, karena sadar waktunya sekarang sedang tidak tepat. Ada apa Nina? Kenapa keluar lagi? Kau kemari hanya ingin meminta maaf? Tanya Juan.
Saya pikir, Bapak dan Ibu lagi, itu. Jawab Nina terbata-bata sambil melirik ke arah tangan Juan dan Fema yang ternyata saling bertautan. Saat itulah Fema tersadar dan menarik tangannya. Namun, Juan dengan erat menautkan jari-jari mereka. Aku dan istriku saling berpegangan tangan. Aku rasa itu tidak masalah Nina. Katakan, kenapa kamu kemari? Ini Pak. 20 menit lagi ada pertemuan dengan para dokter yang baru direkrut minggu lalu. Oh iya, baiklah. Terima kasih Nina. Apa aku barusan salah dengar? Tumben Bapak sempat berterima kasih padaku. Batin Nina. Oh ya Nina, tolong stay di kursi mejamu. Putriku sedang beristirahat. Apa saya bisa mempercayakannya padamu? Oh, tentu saja Pak. Jawab Nina. Aku akan menghadiri pertemuan setelah mengantar istriku sampai ke mobil. Ingat, saat anakku bangun. Kau tahu apa yang harus kau katakan? Ucap Juan pada Nina. Baik Pak, jawab Nina patuh. Ayo jalan. Juan melangkah dan Masik menggenggam jari jemari istrinya. Fema hanya bisa menikmati kehangatan sementara dari permainan Juan ini. Kini semua mata tertuju pada keduanya. Wah, ternyata Dokter Juan sangat manis. Lihatlah, dia tidak rela melepas tangan istrinya. Aduh, beruntung sekali punya suami kayak Pak Juan. Istri Dokter Juan pasti adalah 10 dari ribuan istri yang paling bahagia di kota ini. Dokter Juan terlihat sangat keren. Seperti itulah kalimat memuja yang keluar dari mulut para staf dan karyawan yang menyaksikan saat Juan dan Fema melintas. Apa maksud pria ini? Adakah yang bisa menolongku? Dia ingin membuatku melayang, lalu kemudian saat sudah di atas dia akan menghempaskanku. Fema berusaha menetralkan perasaannya yang terasa diobrak-abrik. Di apartemen Ferdo, Jerry tengah menonton televisi. Akhirnya tempat tinggal mereka ini terasa kembali normal. Karena tidak terdengar suara Marsa si anak kecil itu. Kok tumben ya anak kecil itu belum pulang sekolah jam segini? Ferdo basa-basi. Tidak pulang selamanya juga tidak apa-apa. Jawab Jerry asal. Bisum yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala. Memangnya apa salah gadis kecil itu? Batin Bisum. Sikap manis Juan yang tiba-tiba ini terlalu membingungkan bagi Fema. Ya ampun, bolehkah aku merasa bahagia atas sikap hangatnya ini? Fema sedikit mengharap. Astaga, apa yang aku pikirkan? Sadar Fem, sadar. Yakinlah setelah ini dia akan kembali ke mode menyebalkan. Kini keduanya telah tiba tepat di samping mobil yang menunggu Fema, tak lupa juga sang supir yang berdiri di sana. Juan akhirnya melepaskan tautan jari tangan mereka. Pergilah, nanti kirimkan alamatmu, aku dan Marsa akan menjemputmu. Ucap Juan. Baiklah, aku pergi. Ucap Fema. Di dalam mobil, Fema terus saja tersenyum tidak jelas. Dia sudah tidak bisa menahan perasaan senangnya. Sang supir juga merasa lucu melihat ekspresi nyonya bosnya ini. Tiba-tiba pikiran Fema melayang pada kabar tak mengenakan dari butiknya. Astaga, aku pasti sudah gila. Di saat aku harus berpikir sebuah jalan keluar untuk kelangsungan butikku. Aku malah senyum-senyum tidak jelas begini. Fema membatin. Tidak hanya Fema, Juan juga bertingkah aneh. Selesai dari ruang pertemuan, ia menuju ke ruangannya dengan wajah yang penuh senyuman. Ekspresi ini benar-benar tidak pernah dilihat oleh para staf di rumah sakit ini. Biasanya juga Juan hanya tersenyum seperlunya saja.
Kali ini dia benar-benar terlihat berbeda. Ternyata kehadiran istrinya hari ini membawa pengaruh positif yang sangat besar bagi Juan. Saat tiba di ruangannya, Juan menemukan Marsha yang sedang mengerjakan tugas sekolahnya. "Papa," Marsha menyambut Juan dengan wajah tersenyum. "Marsha, belum selesai. Perlu bantuan?" tawar Juan. "Sudah mau selesai kok, Pak. Ini sangat gampang," ucap Marsha. Juan membuka ponselnya dan ternyata ada chat dari Fema di sana. Fema mengirimkan alamatnya kepada Juan. "Sa, kalau pernya sudah selesai, kita akan jemput Mama," tutur Juan. Marsha mengangguk semangat. Fema tiba di butiknya. Ia langsung mengambil tempat duduk pada sofa yang memang tersedia di sana. Salah satu karyawatinya datang membawa surat pemberitahuan dari pemilik ruko kepada Fema. Bersambung.